Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ahmad Jabir. Kita akan membahas pada tema kali ini, yakni jenis pandangan dan penggambaran khusus. Jadi kita akan bicarakan bagaimana atau apa saja jenis-jenis pandangan yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan sebuah benda agar terlihat lebih sederhana, lebih jelas ya. Dan juga kita akan bicarakan bagaimana kita menggambarkan untuk pandangan-pandangan khusus. Baik, untuk itu mari kita mulai. Pertama, prinsip dasarnya dulu ya. Apa sebenarnya prinsip dasar kita menggunakan penggambaran khusus ini? Jadi prinsipnya ini kita lakukan itu untuk setidaknya pertama adalah menghasilkan gambar yang lebih jelas. Jadi jangan sampai penggambaran khusus ini nanti kita menghasilkan gambar yang tidak semakin jelas tapi semakin rumit. Nah, berarti salah itu. Nah, yang kedua adalah menyederhanakan gambar. Karena prinsip gambar kita itu harus lebih sederhana sehingga mudah dipahami. Nah, ini beberapa contoh penggambaran khusus. Kita ingin mencari tahu bagaimana bentuk penampang di bagian atas ini misalnya. Nah, ini untuk menggambarkan pandangan khususnya, maka kita bikin seperti ini, disobek ya, sehingga kita bisa menunjukkan bagaimana bentuk penampang di bagian atas ini ya. Nah, kemudian dari pandangan lain kita berikan supaya memperjelas informasi yang kita berikan di pandangan depan sebagai pandangan utama ini. Baik, jadi prinsipnya adalah dua: menghasilkan gambar yang lebih jelas, dan ini kita lakukan untuk menyederhanakan gambar, sehingga kalau ada kita melakukan penggambaran khusus lalu hasilnya itu gambarnya tidak menjadi lebih jelas dan gambarnya tidak menjadi lebih sederhana, maka itu tidak benar, itu salah ya, berlebihan. Artinya apa? Ya nggak perlu pandangan khusus gitu. Baik, berikutnya bagaimana kita nanti menyajikan ya, dalam gambar kita itu sehingga kita bisa menunjukkan bagian yang dikerjakan secara khusus ya. Yang pertama adalah dilakukan dengan garis sumbu tebal sejajar dengan bagian yang akan dijelaskan dan diberikan jarak sedikit. Jadi ini kalau kita ingin memberikan penjelasan ya pada suatu bagian benda yang akan dilakukan pengerjaan khusus secara khusus. Ya, contohnya adalah seperti ini ya. Ini ada gagang spindle ya, yang mau kita berikan informasi bahwa ini diberikan pengerjaan khusus di bagian gagang spindle ini ya. Misalnya pengerjaan khususnya adalah dipoles dengan kertas amplas sehingga ketika dipegang tidak menjadi kasar ya, gitu. Nah, ini kita berikan dengan cara apa? Dengan cara kita menggambarkan garis titik yang berdekatan dengan permukaan ini ya. Daerah yang dipoles dengan kertas amplas. Untuk benda simetris kita lakukan dengan cara apa? Kalau benda simetris, ini bendanya simetris, maka cukup ya kita berikan garis sumbu ya, garis sumbu tebal, tidak perlu digambar seluruhnya penuh ya, tidak perlu. Ini kan simetris nih ya, tidak perlu, cukup setengah bagian saja. Itu menunjukkan bahwa sisi yang lainnya ini adalah juga dikerjakan dengan dipoles karena ini simetris bendanya ya. Nah, demikian. Jadi sekali lagi, untuk menggambarkan sebuah bagian yang diberi pengerjaan khusus, maka kita lakukan dengan cara membuat garis sumbu tebal sejajar dengan permukaan yang akan diberikan pengerjaan khusus. Oke. Lalu jangan lupa ya, setelah kita beri
tanda bahwa ini ada pengerjaan khusus, itu pengerjaan khususnya apa? Itu diberi keterangan, ya, bahwa ini diberi tambahan pengerjaan dengan cara diamplas, ya, dikasih keterangan, ya, dituliskan di situ. Nah, ini contoh lain, ya, contoh lain kalau misalnya kita ingin menunjukkan bahwa ada permukaan ini, ya, yang sejajar dengan permukaan lain. Nah, ini yang kita berikan penjelasan khusus, ya, dikerjakan secara khusus juga nanti dalam pembuatannya, bahwa dia harus sejajar itu bagian ini. Nah, sejajar dengan yang mana? Dengan ini, ya, dengan ini. Maka ini kita berikan gambar garis sumbu tebal, ya, lalu kita beri penjelasan bahwa ini adalah sejajar dengan permukaan ini, ya, daerah yang ditentukan kesejajarannya. Nah, ini nanti toleransinya, harga toleransi ketidaksejajaran berapa, itu nanti bab toleransi nanti kita bahasnya. Untuk sementara abaikan aja dulu bahwa ini sejajar, ya, ini sejajar. Baik. Nah, berikutnya kita ingin menunjukkan garis perpotongan antara dua benda, ya, garis perpotongan yang sebenarnya itu bagaimana. Nah, dalam hal kita ingin menunjukkan garis perpotongan seperti ini, maka garis perpotongan antara dua permukaan, ya, bentuk benda itu atau dua permukaan geometris itu digambarkan dengan garis nyata. Kalau dia kelihatan, ya, garis nyata kayak ini nih, ini pertemuan dua bentuk silinder yang tegak dengan bentuk silinder yang datar. Pertemuannya, ya, bentuknya melengkung, kan gitu. Nah, ini digambarkan dengan garis nyata karena kelihatan. Nah, sementara kalau tersembunyi, ya, digambarkan dengan garis gores. Nah, contoh yang tersembunyi itu yang mana? Yang ini nih. Nah, yang ini. Nah, ini tersembunyi, terhalang oleh bagian depan dari silinder tegak. Maka kita gambarkan garis gores. Ya. Bentuknya juga mengikuti bentuk aslinya, artinya melengkung ke bawah, ya, kita gambarkan seperti ini. Nah, benda ini kalau digambar dari samping itu sebenarnya bentuknya seperti ini. Mengapa ini tidak melengkung seperti ini? Karena dia itu ada posisinya di sini, sehingga dia akan nyampe di sini, ya, lihat, perhatikan. Sementara yang ini bagian sana itu hanya sampai di sini saja, tidak sampai di sini, ya. Kalau ini silindernya penuh dan ini sampai ke sini yang tegak ini, maka gambar di belakang itu nggak kelihatan karena akan terhalang oleh ini, ya, bentuknya sama. Demikian. Nah, selanjutnya kita akan menunjukkan garis perpotongan, ya, garis perpotongan yang disederhanakan. Bagaimana cara menampilkan garis perpotongan yang disederhanakan ini? Jadi pertama, kalau garis perpotongan ini antara silinder dengan silinder, tentu akan berbeda dengan antara silinder dengan segi 4, ya. Contoh misalnya begini, ini antara silinder dengan silinder. Nah, garis perpotongan antara silinder dan silinder, ini silinder tegak, ini silinder datar, ya, silinder datar. Nah, perpotongannya gimana? Kita gambarkannya karena tidak sedang menunjukkan bentuk asli seperti yang di awal tadi ini, maka cukup dengan menggambarkan ini saja, lurus kayak kotak, ya, lurus. Ya, lalu diberi gambar samping untuk menjelaskan bahwa ini bentuknya silinder, ya. Lalu ini yang ini itu ada pertemuan dua permukaan, dua bentuk antara silinder datar dengan silinder tegak. Nah, ketika kita gambarkan, maka yang ini bentuk melingkarnya ini kelihatan bentuk melingkar. Nah, ini tegaknya. Nah, untuk menjelaskan bahwa ini adalah bentuk silinder, maka kita gambarkan dari pandangan atasnya. Dari pandangan atasnya seperti ini. Nah, demikian saudara-saudara sekalian. Nah, selanjutnya contoh lain, bukan contoh lain, ya, ini maksudnya penjelasan lebih lanjut. Jadi kalau ini kita ingin gambarkan dalam bentuk gambar potongannya, maka seperti ini gambarnya. Jadi ini kita potong separuh, ya, kita potong penuh, ya, maka bentuk gambar potongannya separuh, ya. Kalau kita lihat dari depan sini setelah kita potong separuh, ya, dalam sumbu utamanya, maka akan kelihatan
ini bidang yang terpotong, diarsir. Sementara ini adalah lubangnya, tidak diarsir. Nah, lalu kemudian kita bisa berikan penjelasan ini adalah bentuknya silinder atau bulat. Yang dari sampingnya juga untuk menggambarkan ini bentuknya apa ini? Kotak ini. Nah, supaya jelas kita berikan gambar samping, bentuknya adalah silinder. Jadi ini bulat, ini gambarnya bulat. Nah, ini pilihan. Kita boleh memilih menggambarkan dengan bentuk seperti ini, boleh juga menggambar dalam bentuk potongan seperti ini, ya. Nah, demikian saudara-saudara sekalian. Nah, berikutnya kita akan coba untuk bagaimana cara, ya, kita menyajikan garis perpotongan antara silinder dengan prisma, ya. Kalau tadi itu antara silinder dengan silinder, nah sekarang ini antara silinder dengan prisma tegak, ya. Nah, sama sebenarnya kalau gambaran depannya dengan gambar depannya ini dan gambar sampingnya dengan yang tadi antara silinder dengan silinder. Nah, untuk menunjukkan bahwa bagian ini bukan silinder tapi prisma atau kotak, maka kita gambarkan dari pandangan atas supaya kita bisa menginformasikan kepada pembaca bahwa ini tidak seperti ini gambarnya, ya, tidak silinder seperti yang bagian bawah, tapi dia adalah kotak, ya, bentuknya. Nah, demikian. Ini namanya memberikan informasi pandangan tertentu. Apa pandangan tertentunya? Ya di sini nih, yang bagian kecil di atas ini. Kita berikan gambaran bentuknya kotak begini. Dan nggak perlu kita menggambarkan sampai bendanya yang di sini gitu. Nggak perlu. Ini namanya pandangan setempat kan gitu ya. Nah, demikian. Sama kalau di dalam pandangan potongannya juga sama. Nah, ini bisa kita berikan gambar seperti ini, ya. Kalau potongannya, ini gambar dari atas, bahwa bentuk dari atas ini segi panjang, ya, segi 4 panjang. Kalau ini segi 4 kubus, gitu ya. Nah, cara menggambarkannya sama dengan yang silinder dengan silinder. Cuma ini di bagian bentuk silinder tegaknya, lubang tegaknya ini kita beri penjelasan bahwa ini lubangnya ini kotak, gitu ya. Ini berlubang ini ya, ini benda berlubang, ya, berlubang. Baik. Nah, berikutnya tolong diperhatikan. Ini kita akan perjelas lagi, ya. Tadi bagian yang kita singgung tentang garis perpotongan benda nyata. Nah, ini digambarkan dengan garis khayal namanya, ya. Contohnya seperti ini. Ini adalah perpotongan antara bentuk-bentuk silinder dengan silinder, ya. Nah, kita perhatikan di sini, ya. Jadi ada pada pembulatan atau perpotongan antara dua silinder itu selalu bisa kita tempatkan, ya, penjelasan di gambar itu dengan menggambarkan perpotongan khayalnya, ya. Perpotongan halnya, misalnya antara silinder tegak dengan silinder horizontal atau datar ini sama, ini tegak dengan datar, ya, ini tegak dengan datar. Nah, yang ini adalah perubahan bentuk, ya. Nah, digambarkannya dengan bagaimana caranya? Dengan garis tipis. Ini tipis saja, garis tipis, tidak sampai pada batas benda, jadi tidak boleh sampai nyentuh benda ini. Itu menunjukkan bahwa ini nanti ada perubahan bentuk, ya, dan ini perubahannya bentuk lurus, ya, karena ini kan melingkar itu lurus, dalam arah lurus itu terjadi perubahan bentuk. Nah, yang ini dalam arah menyudut kan gitu, karena ini silinder bertemu silinder, baru di titik ini nanti dia rata kan gitu. Nah, ini gambarnya garis tipis, tidak boleh sampai nyentuh garis benda ini, ya, tidak boleh. Sama yang di sini juga, ya. Nah, untuk yang pandangan samping digambarkannya dengan garis tebal, ya, garis tebal. Karena apa? Karena dia termasuk benda kerja, ya, gambar benda atau batas gambar benda, sehingga kita gambarkan dengan garis tebal ini, garis tebal cuma, ya, ini garis tebal. Demikian, ya. Kalau kita ingin menunjukkan bahwa di sini ada perubahan bentuk, perpotongan antara dua dimensi, dua geometri, ya, dua geometri. Baik, sekarang kita bicarakan bagaimana menunjukkan bagian bidang datar.
ya, supaya lebih sederhana. Kalau tadi antara bidang datar sama silinder itu sama. Kalau ini misalnya kotak begitu saja, ini kotak juga, ini kotak juga, kita akan tanya ini bentuknya apa, ini silinder apa kotak, ya. Maka mari silakan diperhatikan untuk menandai bahwa bagian tertentu itu bentuknya adalah datar, maka bisa kita lakukan dengan cara menggambarkan diagonal bagian bidang datarnya. Nah, contoh seperti ini. Yang tengah ini adalah bentuk datar. Karenanya untuk menunjukkan bentuk datar kita berikan ya gambar diagonal bagian bidang datarnya. Sementara yang ini kan silinder. Nah, karena dia bentuknya bulat atau silinder, maka tidak perlu ada diagonal bidang datar. Dengan demikian menunjukkan bahwa yang tidak ada diagonal bidang datarnya maka dia silinder. Ya, simetris. Ini. Nah, yang di sini juga. Nah, sementara yang ada gambar diagonal bidang ini, maka menunjukkan ini adalah bidang datar. Nah, sama seperti ini. Ini adalah silinder, ada silinder, tapi bagian ini ada kotak. Nah, bentuk silindernya nggak usah dikasih garis apa diagonal bidang datar, ya. Nah, yang bagian-bagian yang bentuknya kotak, ya, datar, maka dia diberi bentuk menjelaskan bentuk datarnya dengan cara apa? Menggambarkan diagonal bidang datarnya. Demikian ya. Nah, ini diberikan untuk menghindari kesalahan baca. Ya. Misal bidang datar pada bagian berbentuk silinder, kan dia ada di bagian bentuk silinder, sementara dia bentuk datar. Nah, maka di sini perlu kita berikan gambar di sini ya. Nah, ini yang untuk gambar bidang datar yang tersembunyi. Ya, kita kasih juga ya dengan cara apa? Dengan cara menggambarkan diagonal, garis diagonal bidang datarnya juga. Tapi karena dia tersembunyi ditunjukkan dengan putus-putus ini ya. Bahwa di seberang sana ada bagian bidang datar ya, yang tersembunyi ya, maka kita beri penjelasan begini. Oke. Sekarang kita masuk pada bagaimana caranya menunjukkan benda-benda simetris ya. Bagaimana kita caranya menunjukkan benda-benda simetris. Contoh benda-benda simetris seperti ini. Ini simetris nih. Ini simetris nih, bulat nih. Ini simetris bulat ya, bulat. Nah, ada beberapa kaidah yang harus kita pahami supaya nanti dalam menggambar itu kita bisa menggambarkannya dengan sederhana. Pertama, bahwa dalam menunjukkan benda simetris itu bisa digambarkan sebagian saja, sehingga tidak perlu memenuhi bidang gambar atau kertas gambar. Nah, supaya apa? Supaya simple, orang melihatnya tidak rumit atau ribet gitu ya. Nah, yang kedua, garis simetrisnya itu ditandai dengan dua garis pendek sejajar. Jadi seperti ini kan sebenarnya bulat penuh. Saya gambar separuh sajalah, biar nggak rumit, karena bentuk di sini sama dengan yang ini. Maka di garis sumbunya ini kita beri garis sejajar ujung-ujungnya ya, dua garis pendek sejajar. Lalu bagian sebelah ini kita hilangkan ya, kita hilangkan semua. Maka ini sudah memberikan informasi bahwa ini simetris, bahwa bentuknya bulat penuh sebenarnya ya. Nah, garis-garis pendek ya di ujung garis sumbu ini digambarkannya tegak lurus dengan garis sumbunya ya. Demikian bisa dibayangkan ya. Nah, lalu kalau kita tidak ingin menggambarkan dalam bentuk ini, bisa ada pilihan lain ya. Kalau bentuknya itu simetris betul ya dalam lingkaran, maka kita bisa menggambar seperempat ya, juga bisa kita gambarkan seperempat saja ya. Caranya apa? Ya, caranya seperti ini. Garis sumbu yang tegak kita beri ujungnya apa namanya? Kita kasih ujungnya ini garis sejajar. Lalu garis sumbu horizontalnya juga kita beri garis dua garis pendek sejajar. Nah, ini menunjukkan kesininya simetris, kesininya simetris. Jadi salah satu dulu, kesininya kita bikin simetris. Lalu ketika simetris penuh itu kita berikan, kita bayangkan ke bawahnya simetris juga ya. Nah, sehingga ini gambar aslinya adalah bulat penuh. Atau yang ini yang terakhir ya, kalau ini
apa namanya, simetris. Ini kebetulan tidak simetris ke bawah, tapi simetris ke atas, ke samping saja ya. Maka ini bisa kita gambar separuh ya, dengan cara melebihkan sedikit gambar batas bendanya, melebihkan sedikit, melebihi garis sumbu. Apa bedanya yang ini dengan yang ini ya? Apa bedanya? Kalau yang ini itu tidak perlu garis tegak ya, garis pendek yang di ujung-ujung sumbu ini tidak perlu. Nah, ini sudah menggambarkan bahwa ini simetris. Ditunjukkan dari mana? Kelebihan garis batas benda ini. Nah, bahwa ini simetris ya. Ini simetris. Nah, demikian. Kalau ini bentuknya simetris ke samping dan ke mendatar dan tegak, maka bisa kita lakukan seperti ini, tapi tidak perlu garis ujung ini, sejajar ini di ujung-ujung, cukup melebihkan sedikit di sini. Ini dilebihkan, ini dilebihkan, ini dilebihkan ke sini ya. Itu sudah menunjukkan bahwa ini simetris ya. Simetris ke samping maupun simetris ke bawah. Demikian ya. Jadi nanti silakan jangan sampai kemudian digambar semuanya gitu sampai rumit, orang sulit membacanya gitu ya. Nah, gambar yang diputus-putus. Nah, kapan gambar ini kita gambarkan dengan diputus ya? Kalau kita menggambarkan sebuah benda yang panjang sekali dan itu untuk menghemat ruang gambar, ruang kertas gambar, kita boleh memutusnya. Ini tujuannya tidak sekedar menghemat ruang gambar, tapi juga untuk menghemat waktu menggambarkannya ya. Dan cara menggambarkannya dengan memutus itu bagaimana? Ya diputus dengan garis bebas tipis. Contohnya seperti ini ya. Jadi kalau ini panjang sekali ya, nggak cukup nih kertasnya nih, maka kita putus ya, kita potong, kasih garis bebas ya, bahwa ini menunjukkan ini panjang, ini tidak sepanjang gambar ini, tapi ini panjang. Nah, berapa panjangnya itu nanti kita bicara di bab ukuran, memberikan ukuran. Tapi cara menggambarkan memutusnya begini. Nah, garis bebas tipis itu bisa bentuknya begini ya. Ini kayak apa ya? Ini kayak listrik gitu ya, atau bebas seperti ini ya, bebas saja garisnya gitu. Nah, tapi tipis ya. Demikian untuk menggambarkan sebuah benda yang cukup panjang yang kita tidak cukup menggambarkannya di kertas, maka kita bisa siasati dengan memutus gambar itu ya. Tapi syaratnya apa? Syaratnya ini bentuknya sama. Kalau bentuknya nggak sama nggak bisa diputus gitu ya, harus sama bentuknya. Baik, berikutnya adalah kita akan menyederhanakan gambar yang bentuknya berulang-ulang ya. Nah, untuk menyederhanakan gambar bentuk berulang itu cukup kita gambarkan bentuknya satu atau dua bentuk saja di tempat yang penting, yang kita anggap penting. Nah, yang kedua, mana tempat-tempat penting itu ya. Tempat penting itu adalah misalnya titik potong antara garis sumbu utama dengan lingkaran jarak ya, garis sumbu utama dengan lingkaran jarak. Titik potong penting yang lainnya itu, titik penting lainnya itu adalah di ujung jika seluruhnya terletak pada segi 4 ya. Kalau semuanya terletak di segi 4, maka di ujung saja. Kemudian pada kedua ujung dan satu di sebelahnya jika terletak pada satu garis panjang. Nah, contoh-contoh gambarnya seperti ini ya. Jadi kalau bentuknya lingkaran begini ya, pertama titik penting itu di titik potong antara garis sumbu utama dengan lingkaran, garis sumbu utamanya ini dan lingkaran ya. Cukup kita gambarkan ini satu, lalu satunya di sampingnya. Nah, maka yang ini menunjukkan bahwa ini ada lubang banyak ini. Dengan cara apa? Kita beri tanda bahwa di sini ada sumbu ya, ada sumbu-sumbu ya, garis sumbu ya. Nah, kalau dia di bidang datar kotak ya, terletak di segi 4 begini, titik penting mana? Di ujungnya ini ya, kita gambarkan satu, udah selesai nih, satu. Cukup menggambarkan bahwa di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada ya. Titik-titik yang di sini kita berikan dengan tanda garis sumbu ya, garis sumbu. Nah, terus kalau terletak di benda yang panjang ya, cukup di ujung-ujungnya, lalu salah satu ujungnya digambarkan. Nah, sehingga ini kalau ada garis sumbu di sini, ini menunjukkan ini ada bentuk-bentuk yang sama dengan ini, tapi tidak digambarkan. Oke ya, saya pikir jelas ya, jelas. Nah, berikutnya
Mari kita perhatikan untuk pandangan sebagian. Jadi contohnya ini ya, benda ini kita ingin tunjukkan bentuknya yang sini, maka kita beri pandangan sebagian dari kiri. Yang ini juga kita berikan pandangan sebagian dari kanan. Yang ini juga ya, bentuk ini itu kalau kita ingin menggambarkan bentuknya ini gimana sih gitu, kita berikan pandangan sebagian di sini dari arah pandangan sini. Ini juga. Nah, kita boleh membuat pandangan sebagian ini, tapi kaidahnya sebisa mungkin dihindari. Kalau tidak diperlukan jangan digambarkan. Kenapa? Karena begitu kita menambahkan gambar pandangan sebagian ini memperumit ya gambar kita itu. Karenanya kalau tidak perlu jangan digambar. Kalau sudah jelas ya dengan pandangan depannya nggak usah digambar. Nah, dilakukan hanya memang jika dibutuhkan untuk memperjelas gambar. Nah, sekarang kita masuk ke proyeksi putar ya. Proyeksi putar, jadi proyeksi yang kita putar ya, di kapan hari kita waktu membahas penampang potongan itu ada penampang yang diputar. Nah, ini kita ulang sedikit. Jadi untuk apa proyeksi putar ini? Untuk memperlihatkan elemen benda agar tampak lebih nyata jika digambar langsung pada bidang proyeksi. Kadang ukurannya jadi lebih pendek dari benda sebenarnya sehingga kita tertipu gitu. Makanya kemudian diputar dulu ya. Sekali lagi, kenapa diputar? Karena kalau tidak diputar memberikan informasi yang menipu dalam tanda petik. Contoh ini tadi ya, jika digambar langsung proyeksinya jadi lebih pendek ya. Nah ini juga dilakukan dengan memutar elemen yang kita mau gambarkan itu sampai sejajar dengan bidang proyeksi, baru digambar proyeksinya. Contohnya begini ya, ini kalau kita gambar dari pandangan bawah ini ya, dari bawah kita gambarkan, maka ini nanti akan lebih pendek menggambarkannya. Nah, kalau ini lebih pendek dari aslinya akhirnya menipu pembaca. Nah, supaya tidak terjadi kesalahan itu, maka gambar ini kita putar dulu ke sini, diputar sampai lurus dengan ya, lurus ya, sampai sejajar dengan bidang proyeksi yang akan kita gunakan menggambar ya, berarti nempel ke sini, dek, nempel. Maka kalau kita gambarkan dari pandangan sini ya, maka ini akan panjangnya lebih panjang karena sudah diputar nempel ke sini. Nah, seperti ini ya. Jika digambar langsung pada bidang proyeksi akan tampak ukurannya lebih pendek ini. Nah, diputar dulu lalu sampai kepada nempel di bidang yang akan kita gambar, bidang proyeksi, baru kita gambarkan ya. Demikian. Loh Pak, ini nanti bagaimana tahu kalau ini tidak lurus begini tapi bentuknya ke sana? Ya diberikan pandangan atasnya ini ya. Ini pandangan depan, pandangan atasnya ini. Sehingga arahnya ini nyerong ke sana tapi panjangnya besarnya sepanjang ini gitu. Oke, jelas ya. Nah, ada beberapa contoh ya untuk proyeksi putar. Contohnya seperti ini sirip, ada sirip. Coba perhatikan. Kalau ini kita potong segini, maka bisa kelihatan nih ada sirip penuh ya. Sirip penuh. Nah, tapi ya belum bisa menggambarkan ada bolong ini di sini ya, ada lubang di sini ya. Nah, caranya kita gimana? Caranya adalah kita gambarkan dengan cara ini dipotong ya, dipotong melalui ini ya, lubang ini. Tapi gambarnya nanti diputar, ya, diputar ke sana, diputar sampai nempel sehingga akan terlihat seperti ini dan siripnya tetap seperti ini kelihatan. Nah, kalau nggak kita putar, itu siripnya akan memendek jadinya. Ya, kalau ini kita potong ya, potong lubang ini kita potong, ya. Lalu kita gambar langsung, maka sirip di sini ini kelihatan akan pendek karena dia akan terbalang sebagian dari silinder ini, ya. Silinder ini dari arah pandangan kita. Ya. Nah, demikian ini contohnya. Baik. Berikutnya kita akan membicarakan tentang bagaimana menyajikan kalau gambar yang kita bikin ini menggambarkan benda yang memiliki pola bentuk yang sama ya. Bagaimana cara menyajikannya ya? Ya, misalnya jaring kawat ya, plat border dan lain-lain itu kan bentuk jaringnya sama ya.
Nah, jadi prinsipnya ini kita sajikan dengan hanya menggambarkan sebagian dari pola bentuknya. Contohnya seperti ini ya. Kalau seperti ini di bagian yang untuk memutar biasanya begini, maka perlu permukaan kasar. Nah, pola bentuknya itu adalah seperti ini, jaring begini. Maka kita gambar sebagian saja. Ini sudah menunjukkan semuanya sama. Ya. Yang ini misalnya profilnya bagian bergigi, giginya lurus-lurus begini ya. Ya, kita gambar sebagian saja. Kemudian yang lain ini menggambarkan sama. Sama kalau bentuknya bidang datar ya di salah satu pojok saja. Ya. Salah satu pojok saja, maka sudah menggambarkan bahwa di semuanya ini memiliki bentuk yang pola yang sama. Baik. Nah, sekarang bagian-bagian yang berdampingan ya, bagian yang menempel pada benda yang dipotong itu digambar tanpa diarsir, tapi dengan menggambarnya dengan garis tipis. Contohnya ini ya. Jadi ini garis tipis ini gambarkannya. Ini kan sebuah benda menempel di potongan, sementara ini nggak kita potong. Maka benda yang menempel pada bagian yang dipotong ini kita gambarkan dengan garis tipis ya. Dengan garis tipis. Oke. Berikutnya nanti coba kita latihan ya, kita berlatih, kita gambar ya, buat gambar kerja bendanya seperti ini nih. Nah, silakan ini ada ukuran-ukurannya, tapi nanti nggak usah digambar itu, nggak usah pakai ukuran, gambar aja ini ukurannya, nggak usah, nanti ukurannya ini bab berikutnya kita akan bahas ukuran. Nah, di sini ada lokasi pandangan sebagian. Ini perlu informasi agar ketahuan di sini, maka di sini perlu pandangan sebagian. Silakan digambarkan, ya. Nah, jadi silakan digambarkan ini gambar benda ini kan benda ini digambarkan dengan dalam bentuk dua ini ya. Nah, silakan ya, panjangnya ini 80 ya, kalau ini bulat ya, bulatnya sama ya, bulatnya sama, lebar 100 mm, tinggi 280 ya, tingginya total 280 nih, tetapi ini miring kan gitu ya, ini miring ya. Silakan digambarkan cara menyajikan gambarnya gimana ya. Tebalnya 20, tebalnya ini 20 mm, diameter lubangnya 10. Nah, kalau ada dimensi atau ukuran lain yang tidak ada, silakan diambil dimensinya proporsional saja dengan gambar. Oke, ini yang satu ya. Jadi silakan ya, gimana caranya membuat gambar, menyajikan gambar ini dalam gambar kerja kita ya. Yang kedua ini benda ya, bentuk 3 dimensinya begini. Tapi ini ada mentolnya ini ya, ada mentolnya bentuk silinder ke arah sana. Ini lubang, ada lubangnya juga ya. Lubangnya sebagian masuk di bagian yang mentol di sini silinder, sebagian masuk di yang kotak ke arah sana. Ya. Nah, tolong digambarkan nanti di latihan ini kita pandangan depannya adalah dari atas. Ini pandangan depan dari atas, pandangan bawahnya dari sini, pandangan samping kanannya dari sini. Nah, silakan nanti diberikan pandangan khusus. Pandangan khususnya nanti dari sini nih. Ya, dari sini. Ya. Nah, silakan digambarkan kira-kira gimana cara menyajikannya, ya. Ukuran gambarnya dalam milimeter. Demikian kira-kira materi kita pada penggambaran khusus, ya. Mudah-mudahan ya jelas semua dan bisa dimengerti sehingga bisa mengerjakan latihan untuk praktikum kita ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.